Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Insyiro selaku dosen pengampu dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai jawaban dari kuis Sistem Informasi Manajemen. Namun sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Dimas Saputra Boimau dengan NIM akhir 060, lalu ada Muhammad Ulil Azmi Asyauki dengan NIM akhir 067, lalu ada Rifki Lutfan Abdillah dengan NIM akhir 120, lalu terdapat saya sendiri Safira Binti Pratiwi dengan NIM akhir 124, ada Vivi Nirmalasari dengan NIM akhir 125, dan juga ada Muhammad Isla Putra Badava dengan NIM akhir 132. Untuk soal yang pertama, apakah dibutuhkan implementasi ERP sistem pada Nusantara Snack Food dan mengapa? Implementasi ERP atau Enterprise Resource Planning sangat dibutuhkan oleh perusahaan Nusantara Snack Food karena yang pertama, integrasi antar divisi. Saat ini terdapat ketimbangan sistem antara divisi. Divisi keuangan sudah menggunakan software akuntansi, namun divisi penjualan masih menggunakan spreadsheet dan gudang menggunakan kartu stok manual. Hal ini menyebabkan data yang tidak real time, tidak sinkron, dan rawan human error. ERP akan mengintegrasikan semua fungsi ini ke dalam satu platform. Yang kedua, skala operasi yang semakin besar. Dengan 10 distribution center di berbagai wilayah Indonesia dan jalur penjualan hybrid, Nusantara Snack Food membutuhkan sistem yang terpusat dan scalable untuk mengelola rantai pasok dan penjualan. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang lebih tepat dan akurat. ERP menyediakan dashboard real-time dan laporan otomatis yang memungkinkan manajemen mengambil keputusan berbasis data, bukan asumsi. Untuk soal yang kedua, apakah penggunaan ERP sistem dapat mengatasi permasalahan di atas? Analisa hal tersebut. ERP dapat membantu mengatasi sebagian besar permasalahan Nusantara Snack Food seperti ketidakterpaduan sistem antar divisi. ERP mengintegrasikan modul penjualan, inventaris, dan keuangan. Artinya, saat ada penjualan, stok otomatis terupdate dan laporan keuangan bisa langsung terbentuk. Masalah yang kedua yaitu promosi dan diskon yang tidak terukur profitabilitasnya. Modul promosi dan marketing dalam ERP dapat menghubungkan diskon dan promosi dengan data penjualan dan margin keuntungan, sehingga dapat diukur efektivitas dan ROI-nya. Yang ketiga, inefisiensi produksi akibat perencanaan permintaan yang buruk. Modul demand planning dan produksi planning dalam ERP memungkinkan forecasting berbasis data historis dan tren pasar. Yang keempat, biaya logistik yang mahal. ERP membantu optimasi rute distribusi, tracking pengiriman, dan integrasi dengan sistem logistik pihak ketiga. Yang kelima, fluktuasi permintaan distributor dan pembengkakan safety. Forecasting permintaan distributor dapat dilakukan berdasarkan data historis penjualan dan tren permintaan musiman. ERP juga dapat mengatur tingkat safety stok dinamis. Baik, selanjutnya mengenai soal 1C. Jadi pertanyaannya, apa saja tantangan yang akan dihadapi perusahaan jika mengimplementasikan ERP sistem dan bagaimana cara mengatasinya? Nah, jadi berikut tantangan yang akan dihadapi perusahaan jika mengimplementasikan ERP sistem serta cara mengatasinya. Jadi yang pertama, terdapat resistensi perubahan. Jadi karyawan terbiasa dengan cara lama. Nah, cara mengatasinya ini dengan melibatkan key user sejak awal, lalu mengadakan pelatihan intensif dan juga mengomunikasikan manfaat jangka panjangnya. Lalu yang kedua terkait biaya dan waktu. Implementasi ERP memerlukan investasi besar dan waktu berbulan-bulan. Nah, cara untuk mengatasinya dengan cara melakukan phase rollout, yaitu memprioritaskan modul yang kritikal seperti inventory dan juga sales terlebih dahulu baru modul lain.
Lalu yang ketiga terkait kostumisasi dibanding standar. Jadi terlalu banyak kostumisasi menambah kompleksitas. Nah, cara mengatasinya dengan memilih proses bisnis yang dapat disesuaikan agar mengikuti best practice-nya ERP dan meminimalkan custom code. Lalu yang keempat, kualitas data awal. Data lama tidak rapi dan kurang lengkap. Nah, cara mengatasinya dengan menjalankan data cleansing sebelum migrasi, menetapkan standar input data, dan melakukan validasi berkala. Untuk soal selanjutnya, 1D, jadi pertanyaannya bagaimana alur integrasi antara SCM dan CRM dengan ERP sistem yang diimplementasikan dapat meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas proses bisnis. Jadi, integrasi SCM dan CRM dengan ERP meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis NSF melalui alur data yang seamless di mana semua order dan profil pelanggan dari CRM langsung masuk ke ERP sehingga modul procurement dan produksi di SCM menerima forecast serta pesanan aktual tanpa penundaan. Nah, selanjutnya status ketersediaan stok dan pengiriman yang dikelola SCM otomatis diperbarui di ERP dan dapat diakses tim sales via CRM untuk memberikan informasi akurat kepada pelanggan. Nah, siklus umpan balik ini mempersingkat lead time, meminimalkan kesalahan order, meningkatkan akurasi perencanaan permintaan, serta memperkuat hubungan dengan pelanggan melalui pelayanan yang responsif. Selanjutnya soal 1E, apakah model penjualan yang saat ini dilakukan oleh NSF dapat membantu dalam meningkatkan pemasaran mereka dan mengapa? Jadi model penjualan hybrid NSF yang menggabungkan antara direct sales, distributor pihak ketiga, B2B dan B2C marketplace sangat mendukung strategi pemasaran karena memperluas jangkauan pasar baik di kanal tradisional maupun digital. Nah, kehadiran di berbagai marketplace ini, merek menjadi lebih dikenal dan kita bisa mengumpulkan kebiasaan belanja pelanggan yang berbeda-beda. Sehingga promosi bisa disesuaikan untuk setiap segmen konsumen. Selain itu, diversifikasi kanal memitigasi risiko penurunan omset di satu saluran dengan penopang dari saluran lain. Dengan dukungan ERP dan integrasi CRM atau SCM, NSF dapat memantau performa tiap kanal secara real time dan menjalankan kampanye pemasaran yang lebih tepat sasaran. Lalu soal selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, untuk soal yang selanjutnya, nomor 1 di bagian F, jelaskan seberapa penting privasi industrial network dibanding dengan marketplace. Dalam kasus NSF, apakah masih relevan untuk dilakukan? Mengapa? Jadi, privasi industrial network adalah merupakan pasar digital berbasis internet yang menghubungkan banyak pembeli dan penjual. Bertujuan untuk menciptakan pasar yang transparan dan kompetitif untuk berbagai jenis barang dan jasa. Contohnya adalah platform e-commerce B2B umum atau exchange industri independen. Kemudian seberapa penting? Keduanya penting, tetapi melayani tujuan yang berbeda. Seperti marketplace lebih penting untuk penemuan pemasok baru, pemilihan komoditas standar dan transaksi spot di mana harga dan ketersediaan menjadi faktor utama. Kemudian privasi industrial network lebih penting untuk mana manajemen rantai pemasok strategis, kolaborasi jangka panjang dan proses bisnis yang terintegrasi di mana kepercayaan, kualitas dan efisiensi proses sangat penting. Banyak perusahaan besar menggunakan kombinasi keduanya, berinteraksi dengan marketplace untuk beberapa kebutuhan dan mengandalkan privasi industrial network untuk hubungan strategis dan operasional inti. Data menunjukkan bahwa nilai
nilai transaksi melalui privasi industrial network secara keseluruhan lebih besar dalam B2B e-commerce. Kemudian, apakah masih relevan untuk dilakukan? Dalam konteks National Science Foundation atau NSF, relevansi privasi industrial network mungkin tidak begitu langsung dibandingkan dengan organisasi komersial. NSF adalah badan federal AS yang mendukung penelitian fundamental dan pendidikan di semua bidang non-medis, ilmu, pengetahuan, dan teknik. Kemudian mengapa kurang relevan? Karena yang pertama, fokus utama NSF berfokus pada pendanaan penelitian, pendidikan, dan pengembangan sumber daya manusia dalam sains dan teknik. Tujuannya bukanlah untuk mengelola rantai pemasok industri dalam pengertian komersial. Kemudian yang kedua, dan karena sifat NSF utamanya melibatkan hibah, kolaborasi penelitian antar institusi akademik, pemerintah, industri, dan pengembangan infrastruktur penelitian. Ini berbeda dari transaksi komersial dan difasilitasi oleh privasi industri network. Kemudian yang selanjutnya, nomor 1 di bagian G, bagaimana hubungan antara e-commerce dengan SCM dan CRM dapat berguna bagi pengambilan keputusan manajemen NSF. Jadi supply chain management atau yang disebut dengan SCM adalah suatu sistem informasi untuk memudahkan pengendalian atas supplier. Enterprise Resource Planning atau yang disebut dengan ERP adalah merupakan sistem inti perusahaan yang mengendalikan semua aspek internal perusahaan. Sedangkan Customer Relationship Management atau disebut dengan CRM adalah sistem informasi untuk melakukan pengendalian atas konsumen perusahaan. ERP adalah sebuah sistem komputer yang dirancang untuk dapat mengendalikan seluruh aspek perusahaan. Sistem ERP adalah suatu sistem yang menyatukan semua subsistem di atas biasa kompleks, tetapi apabila diimplementasikan akan sangat memudahkan manajemen dalam melakukan monitoring pekerjaan sehari-hari, evaluasi, dan pada akhirnya mengambil keputusan. Pengembangan dari sistem ini adalah dengan teknologi Electronic Data Interchange atau yang disebut dengan EDI, yang memungkinkan supplier dapat memantau stok kita secara real time sehingga risiko kekurangan stok akan dapat diminimalisasikan. ERP merupakan teknologi yang terintegrasi yang dapat memberikan value terhadap supply chain management atau disebut dengan SCM. Baik, untuk penjelasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu kita akan membahas jawaban analisis dari kami terhadap soal nomor 2. Soal A, bagaimana tanggapanmu atas tayangan tersebut jika dikaitkan dengan buku referensi Loudon pada bab Managing Knowledge? Berikut beberapa tanggapan dari kami mengenai penjelasan dalam video tersebut jika dikaitkan dengan Managing Knowledge, yaitu yang pertama, Machine Learning dan Perlindungan Privasi. Nah, video tersebut menjelaskan konsep machine learning, yaitu bagaimana sistem AI bisa melupakan data yang sudah dipelajari. Hal ini penting untuk melindungi privasi pengguna, seperti hak untuk dilupakan. Nah, dalam bab 11, Loudon menekankan bahwa sistem manajemen pengetahuan harus mampu mengelola informasi secara etis dan mengikuti hukum. Machine learning ini menjadi pendekatan yang baru dalam manajemen pengetahuan agar sistem bisa lebih fleksibel dan menghormati hak dari pengguna. Yang kedua yaitu pemanfaatan pengetahuan dalam e-commerce. Walmart ini menggunakan AI untuk
meningkatkan rekomendasi produk dan mengatur pengiriman barang secara lebih efisien. Ini adalah contoh nyata dari sistem manajemen pengetahuan skala besar seperti yang dijelaskan Loudon, yaitu Enterprise-Wide Knowledge Management System. Sistem ini membantu perusahaan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menggunakan pengetahuan agar bisa membuat keputusan yang lebih cepat dan juga tepat. Lalu yang ketiga yaitu hubungan antara AI dan komputansi kuantum dalam mengembangkan teknologi masa depan. Nah, ketika AI digabungkan dengan komputasi kuantum, hasilnya adalah sistem yang jauh lebih kuat dalam memproses informasi kompleks. Loudon membahas pentingnya intelijen teknik dalam manajemen pengetahuan seperti AI, pembelajaran mesin, dan logika fuzzy. Gabungan dari AI dan kuantum ini bisa mempercepat penemuan pola dalam data dan mendukung pengambilan keputusan strategis di perusahaan. Lalu poin yang keempat yaitu pengalaman pelanggan di era AI. Nah, di akhir video membahas bagaimana perusahaan bisa membangun produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan dengan bantuan AI. Menurut Loudon, perusahaan harus menjadi learning organization atau organisasi yang terus belajar dari data dan pengalaman. AI membantu perusahaan untuk memahami pelanggan lebih cepat, lalu menyesuaikan produk atau layanan secara otomatis. Ini bagian dari proses knowledge application dalam siklus manajemen pengetahuan. Lalu soal yang B, yaitu menurut Anda implementasi AI tersebut apakah sudah tepat digunakan oleh Walmart dan mengapa? Nah, berdasarkan analisa dari kami, penggunaan AI oleh Walmart tersebut bisa dikatakan sudah tepat dan sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka. Walmart memanfaatkan AI untuk membantu dalam beberapa hal penting, misalnya memberikan rekomendasi produk yang lebih akurat kepada pelanggan dan mengatur waktu pengiriman barang secara lebih efisien. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak hanya mengumpulkan data, tapi juga mengolah data tersebut untuk menjadi pengetahuan yang bisa langsung digunakan demi mengambil keputusan yang lebih baik. Nah, perusahaan yang bisa mengelola pengetahuan dengan baik, mulai dari mengumpulkan, menyimpan, menyebarkan, sampai menggunakan pengetahuan akan punya keuntungan yang lebih besar dalam bersaing di dunia bisnis. Contohnya, sistem AI Walmart yang bisa memahami pola belanja pelanggan dan membantu driver untuk mengirimkan barang tepat waktu menunjukkan bahwa mereka memang sudah menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang cerdas. Selain itu, Walmart juga menggunakan teknologi canggih seperti semantic caching untuk membuat sistem AI mereka berjalan lebih cepat dan juga efisien. Hal ini menunjukkan bahwa mereka serius dalam memanfaatkan teknologi untuk terus belajar dan juga beradaptasi. Nah, jadi menurut kami dari sudut pandang managing knowledge, Walmart sudah sangat tepat dalam menggunakan AI tersebut karena membantu mereka bekerja lebih cepat, lebih cerdas, dan lebih dekat dengan kebutuhan pelanggan. Jadi untuk selanjutnya ialah analisa dan jelaskan pengembangan AI tersebut, apakah akan berhubungan dengan efisiensi proses bisnis, bagaimana hubungan dengan konsep SCM dan CRM. Jadi pengembangan AI seperti yang dilakukan oleh Walmart memang sangat berhubungan dengan efisiensi proses bisnis. Dengan bantuan AI, pekerjaan yang sebelumnya membutuhkan waktu lama seperti mengatur pengiriman barang atau memberi rekomendasi produk ke pelanggan bisa dilakukan secara otomatis dan lebih cepat. Hasilnya perusahaan bisa menghemat waktu, biaya operasional, dan memberikan layanan yang lebih baik pada customer. Jadi, kalau kita itu hubungkan dengan konsep supply chain management atau SCM, AI membantu mempercepat dan memperlancar proses pengiriman barang, mulai dari gudang sampai ke tangan pelanggan. AI dapat menganalisa data dan menentukan waktu yang terbaik untuk mengirim barang, sehingga pengiriman jadi lebih efisien dan tepat waktu. Sementara dalam customer relationship management atau CRM, AI digunakan untuk memahami kebutuhan dan kebiasaan dari customer. Misalnya, yang menganalisis produk apa saja yang sering dilihat atau dibeli oleh customer. AI bisa memberikan saran produk yang sesuai. Hal ini membuat pengalaman belanja yang lebih personal dan menyenangkan bagi customer. Jadi, AI mendukung efisiensi proses bisnis dengan memperkuat fungsi utama SCM dan CRM. Yang keduanya penting dalam menjaga kelancaran operasional dan menjaga kepuasan dari customer itu sendiri. Terus untuk soal yang 2D, bagaimana pengembangan teknologi dapat berdampak pada pengambilan keputusan DSS dan SSS di Walmart, serta tipe keputusan apa yang lebih cocok seperti output, pengembangan teknologi yang dilakukan antara keputusan tidak terstruktur, semi struktur, dan struktur. Analisalah.
Jadi jawabannya ialah pengembangan teknologi seperti analisis data di Walmart sangat membantu dalam proses pengambilan keputusan. Teknologi ini digunakan oleh sistem seperti DSS atau Distributed Decision Support System, di mana untuk membantu manajer membuat keputusan harian. Misalnya, kapan harus menambah stok atau produk yang sebaiknya dipromosikan. Selain itu, Walmart juga menggunakan SS atau disebut Executive Support System untuk membantu para pemimpin perusahaan melihat laporan penjualan, tren, pelanggan, dan performa bisnis secara keseluruhan agar bisa mengambil keputusan strategis. Jadi keputusan ini paling cocok didukung oleh teknologi ini adalah keputusan semi terstruktur. Artinya, keputusan tersebut tidak sepenuhnya otomatis, tapi juga sepenuhnya bergantung pada intuisi. Contohnya, menentukan strategi pengiriman atau memberikan rekomendasi produk ke pelanggan. Keputusan seperti ini sangat terbantu oleh data dan analisis dari sistem, namun tak membutuhkan pertimbangan dari manusia. Memang, teknologi informasi sebaiknya digunakan untuk mempercepat, mempermudah, dan meningkatkan kualitas keputusan, khususnya keputusan yang rumit, tapi masih dibantu dengan data yang sudah disimpan oleh AI. Selanjutnya nomor 3. Mengapa TikTok tidak dapat diakses di Cina padahal developer dari negara tersebut? Meskipun TikTok dikembangkan dan didirikan oleh perusahaan yang berasal dari Cina, yaitu ByteDance, aplikasi TikTok tetap tidak bisa diakses di sana karena pemerintah sangat mengetatkan kebijakan terkait konten digital, regulasi sensor, dan juga keamanan data. Sehingga TikTok tidak tersedia di Cina. Dan sebagai gantinya, perusahaan ByteDance selaku pendiri dari aplikasi TikTok membuat aplikasi serupa yaitu Douyin yang dimana sudah disetting sesuai dengan kebijakan yang ada di Cina, seperti kebijakan konten digital, regulasi sensor, dan juga keamanan datanya. Lalu, untuk perbedaan Douyin dengan TikTok di sini adalah pemasarannya. Untuk Douyin ini dipasarkan khusus untuk warga Cina, yang dimana algoritma, server, dan juga kebijakan-kebijakan lainnya sudah disesuaikan untuk warga Cina. Sedangkan untuk TikTok ini berbeda, karena ByteDance memasarkan aplikasi TikTok untuk aplikasi secara global untuk luar negara selain Cina. Lalu untuk yang 3B, adanya perbedaan aplikasi TikTok antara di Cina dengan negara lain. Apakah dapat berdampak di bisnis internasional perusahaan? Ya, seperti yang sudah dijelaskan dari nomor 3A terkait aplikasi serupa yang ada di Cina yaitu Douyin, yang pasti akan berdampak pada bisnis internasional perusahaan. Perbedaan antara TikTok dengan Douyin dapat berdampak pada bisnis internasional ByteDance. Douyin memiliki fitur e-commerce yang lebih canggih dan terintegrasi dibandingkan dengan TikTok, seperti live shopping dan algoritma yang mendukung penjualan langsung. Meskipun di TikTok juga sudah ada, tapi TikTok tetap menghadapi tantangan dalam mengadopsi model e-commerce yang serupa di pasar internasional karena perbedaan budaya, konsumen, dan juga regulasi. Misalnya di Amerika Serikat, TikTok dapat mengalami penurunan penjualan akibat tarif impor yang tinggi dan ketidakpastian ekonomi. Perbedaan ini mengharuskan ByteDance untuk menyesuaikan strategi bisnisnya di setiap pasar yang bisa mempengaruhi konsistensi efisiensi operasional secara global. Selanjutnya 3C. Apa yang harus manajemen dan organisasi pertimbangkan jika ingin mengembangkan e-commerce di pasar Cina, mengingat TikTok merupakan salah satu platform sosial media yang juga digunakan untuk e-commerce, bahkan telah bekerja sama dengan beberapa marketplace untuk memudahkan para pembeli yang merupakan pengguna TikTok juga. Ya pasti, untuk mengembangkan e-commerce di pasar Cina, manajemen perusahaan perlu menyadari bahwa TikTok ini tidak tersedia lagi di Cina. Sebagai gantinya, ByteDance selaku pengembang TikTok telah menghadirkan versi lokal yang bernama Douyin. Ia memiliki sistem regulasi dan perilaku pengguna yang berbeda dengan TikTok di negara lain. Oleh karena itu, perusahaan harus menyesuaikan pendekatannya secara strategis agar dapat bisa sukses bersaing dengan para kompetitor di bisnis digital pasar Cina yang sangat kompetitif dan terkontrol ketat oleh pemerintah.
dengan beberapa hal penting yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama yaitu kepatuhan regulasi pemerintah. Cina memiliki regulasi yang sangat ketat mengenai konten digital, data pengguna, dan transaksi online. Manajemen harus memastikan bahwa semua kegiatan pemasaran harus ada pencatatannya dan juga harus ada yang namanya lisensinya juga. Apabila tidak memenuhi kebijakan tersebut, maka akan dikenakan sanksi seperti pemblokiran akun dan juga pembatasan akun. Lalu yang kedua ada integrasi fitur e-commerce. Douyin berbeda dengan TikTok di luar negeri. Douyin sudah lebih matang sebagai platform berbelanja. Manajemen perlu memanfaatkan fitur-fitur seperti live stream e-commerce, katalog produk dalam aplikasi, dan kemitraan dengan layanan logistik domestik untuk menjamin pengalaman berbelanja yang seamless bagi konsumen lokal. Lalu yang ketiga ada kemitraan dengan influencer dan brand lokal untuk membangun kepercayaan para audiens dan juga menjangkau audiens lebih banyak. Perusahaan bisa bekerja sama dengan para influencer dan juga beberapa brand lokal yang sudah memiliki basis pengikut yang banyak dan dikenal oleh banyak orang. Sehingga influencer dan brand lokal tersebut bisa melakukan marketing yang sangat efektif di Cina karena konsumen lebih mempercayai rekomendasi dari figur yang mereka kenal. Lalu yang keempat, mengadaptasi terhadap budaya dan preferensi lokal yang ada di Cina. Strategi yang berhasil di luar negeri belum tentu berhasil juga di Cina karena memiliki perbedaan budaya di antara kedua negara tersebut, seperti konten, promosi, dan juga desain produk. Bahkan nama merek harus disesuaikan berdasarkan selera-selera orang yang ada di negara Cina. Perusahaan juga perlu melakukan riset pasar yang mendalam terkait tren-tren yang ada di sana, seperti preferensi terhadap live shopping, diskon-diskon, dan juga promo, dan gaya komunikasi untuk menarik para warga dan audiens yang ada di Cina. Lalu yang terakhir yaitu infrastruktur teknologi dan logistik. E-commerce di Cina sangat cepat dan menggunakan efisiensi. Maka perusahaan perlu menjalin kerjasama dengan penyedia logistik lokal yang cepat dan andal. Selain itu, sistem pembayaran juga harus terintegrasi dengan platform lokal seperti apabila di Indonesia seperti GoPay, Kris, dan juga yang lain. Nah, mungkin bisa ada lagi di versi Cinanya. Lalu, dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, manajemen dan organisasi dapat meningkatkan peluang kesuksesan pada pasar di Cina melalui Douyin, serta menghindari kesalahan akibat perbedaan sistem, regulasi, dan perlu perilaku konsumen antara TikTok dan Douyin. Baik, sekian dari kelompok 3 atas pemaparan jawaban dari kuis sistem informasi manajemen. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan penyampaian maupun kurang tepatnya jawaban yang telah kami paparkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.